Halo semua, perkenalkan saya Kalius dari kelas 3C, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Jakarta Karawang. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudulkan identifikasi analisis pada aplikasi fintech yang ada pada di Indonesia. Nah, jadi di sini tuh saya mau membahas, jadi di sini tuh saya mau membahas tentang sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Nah, jadi sistem ini bisa gimana ya, memungkinkan kita itu membayar berbagai transaksi dan uang tunai hanya menggunakan ponsel. Nah, jadi itu tuh gimana sih kalau menggunakan ponsel? Nah, jadi kita kita pastinya masih tahu lah ya. Kita pasti tahu lah dompet terus bawa banyak uang tunai itu. Nah, jadi kita tuh nggak perlu bawa terlalu banyak uang tunai supaya kita bisa gimana ya? Kalau misalnya kita ingin membeli barang mahal gitu misalnya yang berjuta-juta misal kayak ke mall atau di mana gitu. Nah, jadi kita tuh nggak perlu bawa uang banyak-banyak di dompet gitu. Jadi kita tuh tinggal isi apa ya? Tinggal isi saldo di aplikasi fintech tersebut. Nah, jadi kita bisa bayar lewat aplikasinya gitu. Nah, jadi saya di sini mau membahas tentang aplikasi Dana. Nah, sebelum itu saya mau membahas pembayaran elektroniknya dulu. Jadi pembayaran elektroniknya itu adalah kayak metode barang atau jasa. Metode membayar barang atau jasa itu secara digital melalui aplikasi atau platform tertentu. Seperti yang saya bilang tadi lewat aplikasi dan ya. Lalu juga dengan apa ya, dengan penjelasan terkait fintech, finansial teknologi itu adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang memudahkan transaksi kita. Nah, karena saya mau mengangkat ini kayak aplikasi dana gitu, nah, jadi di sini saya mau membahas tentang aplikasi dananya. Nah, aplikasi dananya itu adalah aplikasi dompet digital atau e-wallet di Indonesia yang dirilis tahun 2018. Nah, Dana tuh udah bekerja sama sama gimana ya berbagai bank dan merchant gitu buat mempermudah transaksi digital. Nah, lalu juga pasti kalian mikir kayak apa ya fitur utama dananya itu apa sih? Kayak ya fitur utama dana tuh kayak yang pertama inflasi udah bisa kirim atau terima uang. Nah, itu tuh bisa kirim dan terima uang ke antara pengguna dana atau ke rekening bank lainnya. Jadi misal saya mau kirim saldo dana ke rekening bank. Nah, itu bisa dan sebaliknya pun itu bisa. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanya rekening bank mana aja sih? Jadi rekening banknya tuh lumayan banyak gitu loh. Lumayan banyak dan lumayan lengkap lah. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian ingin isi saldo dana, tapi kalian masih uangnya tuh masih ada di rekening lain gitu buat isi saldo dana. Nah, jadinya aman. Lalu juga bisa membayar tagihan di aplikasi dana ini. Contoh utamanya itu kayak listrik, cari air, lalu juga BPJS, lalu juga telepon dan lainnya. Nah, lalu juga seperti yang kita tahu, jadi selain kita kirim kirim uang, jadi kita juga tentunya udah bisa top up dong lewat transfer bank. Lebih tepat itu kayak gimana ya? Kayak top up saldo dananya gitu lewat transfer bank. Nah, jadi itu bukan lewat transfer bank doang. Jadi bisa lewat minimarket juga. Seperti gimana? Seperti lewat minimarket. Iya, seperti lewat minimarket yang contohnya itu kayak Alfamidi, Indomaret, Indomart, gitu, dan yang lainnya. Lalu juga isi saldonya tuh bisa pakai kartu kredit atau debit gitu. Nah, lalu juga kita di sini ada fitur lainnya gitu, yang paling berguna di sini menurut saya tuh yang QRIS. Di sini tuh kita bisa jadinya bisa bayar aplikasi jadi bisa bayar sesuatu lewat aplikasi ini modal QRIS itu. Jadi kita tinggal scan QRIS-nya, nah lalu kita bisa langsung bayar dengan nominal yang
sesuai gitu. Lalu juga di sini saya mau menjelaskan tentang itu kartu debit digitalnya. Nah, jadi di sini tuh kartu debit digital tuh Dana tuh punya dana card buat belanja online. Nah, sebelum itu, jadi di sini saya mau membahas tentang penggunaan tentang identifikasi yang sudah ada di sistemnya gitu. Jadi saya sudah mengidentifikasi lebih tepatnya yang ada di sistem dananya, no. Tuh. Ya, jadi itu tuh yang pertama yang udah pasti akun penggunanya yang membutuhkan KTP buat upgrade ke premium gitu supaya bisa transfer ke berbagai bank. Nah itu tentunya kita membutuhkan premiumnya, lalu juga sumber dana. Itu tuh kayak gimana ya? Saldo dana kayak kartu debit kan juga kayak virtual account gitu. Lalu juga buat metode transaksinya itu lumayan banyak. Jadi cuma QRIS doang, jadi bisa transfer, lalu juga bisa pembayaran tagihan. Nah, kalau sudah gitu kan pasti kalian mikir keamanannya gimana sih? Jadi kalau soal keamanannya itu udah lumayan ketat ya menurut saya. Jadi soalnya tuh keamanannya itu udah pasti, udah bisa pakai PIN, pakai OTP, pakai Face ID atau Touch ID. Nah, jadinya akun kalian tuh aman gitu. Nggak bakal apa ya, lumayan susah buat diakses sama pertas gitu. Nah, lalu yang lainnya tuh ada integrasi seperti integrasinya tuh kayak gimana ya? Kayak dengan e-commerce, dengan merchant online, lalu juga dengan bank gitu. Nah, lalu juga gimana ya? Kalian pasti mikir gak sih kalau misalnya punya aplikasi kayak gini tuh kelebihan sama kekurangannya? Buat kelebihannya itu yang pasti udah pasti lebih praktis dan cepat. Jadi kita emang benar-benar kayak tinggal scan QRIS-nya atau QR-nya langsung banyak gitu. Lalu juga banyak promo dan cashback. Saya lupa menjelaskan. Nah, jadi di aplikasi itu ada promo dengan dan cashback juga. Jadi misal kita beli ini dengan harga sekian, nah, terus ada diskonnya. Nah, jadi kita bisa belinya tuh dengan harga yang lebih murah. Jadi tepatnya tuh gimana ya? Lebih hemat lah gitu. Lalu juga bisa transfer ke banyak bank tanpa biaya. Nah, transfer bank tanpa biaya itu kayak biaya adminnya lah gitu. Jadi kita nggak bakal dipungut, bisa transfer 1 juta pas gitu ke bank ke bank gitu dari dana. Nah, kita tuh nggak bakal kena biaya admin, jadi bakal tetap sejuta kirimnya masuknya. Lalu juga udah terintegrasi dengan banyak merchant gitu, yang saya bilang tadi. Cuma kekurangannya ya karena ini aplikasi apa? Karena ini aplikasi fintech itu yang kayak itu yang pasti membutuhkan internet supaya kita bisa apa sih namanya? Ya pokoknya gitu deh. Lalu juga kekurangannya tuh kan tuh saldonya tuh nggak berbunga kayak di bank gitu. Sama apa ya? Kalau misalkan akun kalian ini nggak diamanin pakai PIN atau OTP gitu, resiko penyalahgunaannya tuh lumayan gede gitu loh. Buat di kertas sama orang lain. Pokoknya sih itu deh. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, itu identifikasi dan analisis aplikasi dana sebagai sistem pembayaran pada elektronik di Indonesia. Ya, sebenarnya sih gimana ya? Saya juga bingung menjelaskannya gimana. Tapi pokoknya, oh iya bentar. Pokoknya saya sebenarnya pengen ya menampilkan aplikasinya tuh di layar langsung di laptop saya ini. Cuma anehnya tuh pas saya buka emulator, terus saya download dana di emulator ini, nah terus pas saya buka tuh dana ini nggak bisa dibuka. Jadi saya juga bingung mau
itunya gimana apa share screen dananya. Jadi yang bisa saya kasih lihat di sininya di HP saya langsung. Cuma saya bingung kalau bisa dimasukinnya itu gimana. Lumayan susah soalnya buat menyesuaikannya. Pokoknya seperti itu. Seperti itu, seperti yang saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum